مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا وبك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدار حسيني وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كريم سعد ونرشد مرحبا yang menjawab salam kita bersama-sama berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati orang tua kami Haji Matrofi Musa dan Ibu Haja Nur Hayati sebagai Ketua Yayasan Yatim Al-Abrar. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang banyak, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin, sehingga bisa memakmurkan anak-anak yatim. Yang saya hormati tuan-tuan guru mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Yai Haji Arwani marhum,
Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah memberikan ilmu, mengajarkan anak-anak yatim di Yayasan Yatim Al-Abrar. Ilmunya selalu bermanfaat bagi orang banyak. Al-ilmu bil amalin kasajari bila tamarin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita, kebaikan kita, sehingga kita mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati habaib, tuan guru mulia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang banyak, dilimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Al-Mukarram wal-Muhtaram Habibana Ali Zainal Abidin bin Umar bin Yahya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, diberikan istri yang salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abah Muhammad bin Jamal, mudah-mudahan beliau selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang banyak, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ketua FKDM RW 12 Bapak Mahmudin, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang banyak, dan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi bermuajah di Yayasan Yatim Al-Abrar ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita cita-citakan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita meninggalkan tempat ini, semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula mari kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Yatim Al-Abrar Bapak Haji Matrofi Musa, Sarjana Sosial. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man huwa masyarah. Qala wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita memuliakan para guru kita, para asatidz, para kiai, wabil khusus pada malam hari ini hadir para tuan-tuan guru Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jawawi, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Had Kiai Haji Arwani, marhum guru tetap qiraat atau qori kita yang setiap malam Senin, setiap malam Kamis di Al-Abrar. Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Rustam Effendi, beliau adalah imam kita yang kemarin isi pada salat sunat tarawih. Ya, insyaallah terus berlanjut membimbing anak-anak yatim dan para hafiz Quran. Yang sama-sama kita mengingat juga guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Yahya, teman kita, guru kita Al-Ustaz Rizki, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, nasi kebulinya selama tarawih kita berhenti makan nasi kebuli, itu beliau yang menyediakan. Jadi kalau yang perlu nasi kebuli seberapa banyak pun dia sanggup. Jangankan untuk ruangan ini, satu truk sanggup masih. Bosan kebuli, rengsek
Al-Mukarram Ustaz Abah Maman, ya, teman kita dari Korsil Forum Silaturahim Jakarta Barat, ada Bang Ari, Pak Termuji. Bang Ari ini Ketua Polsa Jakarta Barat. Alhamdulillah, Bang Ari terima kasih. Dia luar biasa, teman sekelas anak saya Abdul Aziz. Jadi jauh umurnya sama saya, tapi kiprahnya di masyarakat luar biasa. Tentunya untuk urusan-urusan kemasyarakatan dan urusan sosial. Bapak Haji Sanukri, tokoh masyarakat kita, Pak Mahmudin, Ketua FKDN RW 12, sekaligus beliau sebagai sekretaris yayasan, Pak RT yang hadir, alhamdulillah Pak RT, Pak RW, ya, Bapak-bapak, para pengurus Pondok Yatim Yayasan Yatim Al-Abror, ibu-ibu, para orang tua Hafiz Quran yang hadir pada malam hari ini. Banyak yang hadir, Bu, ya. Orang tua dari ibu-ibu Hafiz Quran, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Karena ini hajat daripada orang tua para santri dan ibu-ibu yatim. Tadi saya bilang ibu yatim yang hadir pada malam hari ini nanti tanggal 14, 13, 14 Agustus saya ajak tur ke Garut, nginep di sana. Kata di Cangkuang, yang hadir, yang nggak hadir saya ajak. yang hadir saya ajak, yang nggak hadir saya ajak. Kenapa? Saya undang soalnya semuanya bisa hadir. Orang tua yatim itu kalau nggak salah ibu yatim ada 34 orang. Jadi di baliknya ada yang rajin, ada ganjarannya kan begitu. Kalau kita sholat kan ada ganjarannya. Ya begitu Ustaz ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang selalu dapat menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat dan majelis yang mulia ini di ruangan Aula Gedung Yayasan Yatim Al-Abror. Walaupun kita nanti masih menunggu guru kita mu'alif Kiai Haji Ubaidillah Hamdan dan Kiai Haji Ahmad Fikri Amin, kemudian guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Haitami Ibnu, mohon maaf beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, ya. Dan salam kepada semua para guru yang ada di sini, juga para jemaah, karena beliau sebagai Dewan Penasehat daripada Pondok Yatim Yayasan Yatim Al-Abror. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan dapat beraktivitas sekali dan terus berjuang di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para guru yang sangat kami muliakan, saya atas nama Ketua Pondok Yatim Yayasan Yatim Al-Abror pada malam hari ini tentunya berterima kasih jazakumullah khairan katsiran. Dan terutama sekali kepada Ananda Abdul Aziz Al-Arabi, anak saya yang pertama ini, yang memang merencanakan ini semua. Anak saya bilang kepada saya, Bapak tenang aja, biar Aziz yang ngatur sendiri. Jadi saya nggak tahu mana Pak, luar biasa gitu. Ya, alhamdulillah, biasanya semua ya saya yang mencapai sekarang, tapi sekarang saya terima rapi. Gitu. Mudah-mudahan aja selanjutnya bisa demikian gitu. Amin ya rabbal. Keberkahan ini datangnya bukan dari siapa pun, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan ya, kepada anak saya, di dalam perjuangan itu tentu banyak kendala, ujian dan cobaan. Dan kendala ujian dan perjuangan itu sebagai pemacu untuk lebih meningkat lagi. Itu. Jadi jangan ada istilah kalau orang Betawi ngambek, cebuk, ya kan begitu. Tapi dulu, kalau sekarang udah gak ada lagi. Kalau Betawi pakai ngambek, cebuk, ketinggalan zaman. Ya, orang udah
7 lantai, kita baru 1 lantai. Udah gitu belum diplester di bawahnya. Maju terus atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ngadu kepada Allah. Apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan tahfiz Quran dia luar biasa, karena santri sampai sekarang ini ada 165 anak. Kemarin banyak masih yang daftar terus gitu. Apalagi sekarang ada bimbingan dari guru kita Mukarram Kiai Haji Arwani Marhum, luar biasa. Saya kemarin Ustaz, saya mohon maaf, Ananda, Sabrina dengan Naura tidak saya tampilkan kemarin pada acara halal bihalal di tempat Ustaz. Saya melihat kemarin beberapa ada yang tampil, tapi kalau anak saya tampil kemarin, saya yakin nilainya lumayan gitu dibandingkan dengan beberapa yang tampil kemarin. Sayang sekali gitu. Ya, saya berkoordinasi dengan anak saya. Namun demikian, insya Allah di masa-masa yang akan datang masih bisa kita tampilkan kembali. Dan sebagai informasi juga, sedang informasi dari anak saya Abdul Aziz bahwa kedepannya insya Allah nanti pada bulan Juli kita akan melaksanakan satu kegiatan, sudah mulai anak-anak sudah mulai mondok, istilahnya transit percobaan bagi anak tahfiz Quran yang akan masuk ke pondok pesantren. Jadi di lantai 2 ini Pak Ustaz, para guru kita sudah siapkan tempat tidur, ya sudah ada tempat tidurnya. Tempat tidurnya 2 lantai, kamar mandi, ruang istirahat, sudah lengkap semua. Ya. Kalau para kiai guru mau naik ke atas silakan aja. Sudah selesai semua 100% lantai 2. Lantai 3 sedang kita bangun. Itu 2 kamar untuk putra, 1 ruang aula untuk rapat. Lantai 4 untuk zikir. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang mau hafal Quran, menghafalkan bisa di atas sana. Itu biasanya kalau di atasnya langit langsung biasanya lebih mudah menghafal, lebih cepat. Dan kita doakan lantai 4 segera akan selesai juga. Karena sekarang sudah pengerjaan rumahnya. Insya Allah di bulan ini selesai rumahnya. Nanti anak yang akan masuk pondok pesantren, dimanapun dia akan masuk, maka dia akan nginep dulu atau dia akan dibina dulu di sini selama 1 tahun. Ya, jadi tidur di sini, makan, sekolah silakan sekolah, pulang ke sini. Penggemblengan terus diberikan kepada para guru-guru yang ada di sini. 1 tahun. Ya, artinya mungkin nanti dia kelas 6. Ya. Selesai dia mau masuk pesantren, silakan. Artinya sudah tidak ada keraguan lagi, tidak bingung lagi, sudah terbiasa di sini. Penggemblengannya, pembinaannya langsung masuk ke pondok pesantren. Ya. Ini ada sudah beberapa orang yang akan tinggal di sini, insya Allah bulan Juli. Nanti itu akan dibina langsung oleh para guru-guru yang ada di Al-Abrar ini. Termasuk anak-anak yatim juga. Termasuk anak yatim yang memang nanti kita siapkan untuk bisa menjadi orang yang mandiri, ya, untuk bisa menyiapkan pakaiannya, merapikan pakaiannya. Dan yang bukan yatim bisa juga nanti ibunya kalau mau berkunjung silakan, ya, silakan bisa berkunjung, bisa melihat, bisa kontrol dan sebagainya anak-anaknya dan sejauh mana keberadaan anaknya, pengembangan anaknya, silakan. Ya. Kita di atas nanti ada saling mengetahui tentang perkembangan daripada pembinaan anak yang kita bina dalam memasuki pondok pesantren yang akan dipilih. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu aja dari saya, ya, karena masih banyak buat guru kita yang nanti akan mengisi, terutama nanti dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Hamdan dan orang Polri kita, ya, yang tentunya semuanya ini akan menambah ilmu kita pada malam hari ini. Dan saya secara pribadi mohon maaf kalau penyiapannya kurang sempurna, kurang baik, dan yang hadir juga kurang banyak karena memang undangannya tidak selalu dipromosikan, undangannya tidak selalu disebar sana sini. Karena intinya adalah kita silaturahim, ya, halal bihalal antara teman dengan teman dan orang tua para tahfiz Quran dan ibu yatim, yang memang semuanya itu adalah untuk kebersamaan kita di bawah
pembinaan daripada pondok yatim Yayasan Al-Abror. Demikian, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini insyaallah mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan doakan kami agar terus berjuang membangun daripada pondok yatim Al-Abror ini, membina anak-anak Hafiz Quran. Doakan juga kepada anak saya Abdul Asrabi beserta para guru-guru yang lainnya yang membina langsung pada anak-anak Hafiz Quran, dan doakan juga kepada anak yatim kami biar tercipta para qori dan qoriah dari pondok yatim Al-Abror di bawah pimpinan Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Arwani. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. كلام الله استمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. يا أيها المختار يا أيها
سمعك ربك في نالت بك الرسل نالت بك الرسل الكرام نالت بك الرسل الكرام
usai bacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat, berhubung Mu'alim Kiai Haji Ubaidillah sedang kurang sehat atau sedang sakit, maka tausiah agama akan dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Jawawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para habaib, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Al-Habib Ali bin Umar bin Yahya, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bil ummi. Al-Habib Hasim bin Muhammad Nagib bin Yahya, Habib Ramzi, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bil ummi. Para guru-guru kita, wabil khusus daripada sahibul majlis Al-Ustaz Haji Matrafi Musa Esos, kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga beliau beserta dengan anak keturunannya untuk melanjutkan perjuangannya membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada guru-guru kita, ada Kiai Haji Arwani marhum, Kiai Haji Rustam Effendi, dan semua tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan di tempat ini. Kenapa saya katakan kita dihadirkan di tempat ini? Kalaupun mungkin kita mau hadir di tempat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, nggak bisa hadir. Seperti guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, yang beliau sudah berniat untuk hadir di tempat ini, akan tetapi beliau kurang sehat. Kita doakan semoga Allah angkat semua penyakitnya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah panjangkan usianya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara saya yang mohon maaf memang dikasih tahu oleh Habib Ramli, tapi bukannya kagak niat, kebetulan ada acara bentrok. Iya, ada acara rapat masjid Jami Nurul Latif berbarengan untuk masalah kurban yang saya memang turut mengundang di situ dan harus hadir. Akan tetapi Allah berkehendak lain, Allah menghadirkan saya di tempat ini, di tempat yang begitu mulia. Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, dengan keadaan para asatiz kita di sini, apalagi ini adalah Baitul Quran, saya mendapatkan cucuran rahmat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kitab yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an.
dan di tempat ini dipelajari Al-Quran, di tempat ini dikaji Al-Quran, maka Pak insya Allah anak-anak kita yang mengaji Al-Quran di sini, kita tidak ragu lagi dengan bagaimana keadaan akhlak mereka, karena di dalam Al-Quran ada pelajaran akhlak. Kita tidak ragu lagi bagaimana dengan pengetahuan yang lainnya, karena di dalam Al-Quran banyak ilmu-ilmu yang tersimpan di sana. Pernah suatu saat ada seseorang yang ingin mengenal bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada para sahabat tidak bisa menggambarkan bagaimana kesempurnaan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali mengatakan, kalau engkau bertanya tentang Rasulullah, saya masih ngerasain bagaimana harumnya ketika saya berdekatan dengan Rasulullah. Akan tetapi untuk menggambarkan akhlak beliau yang begitu sempurna, saya tidak bisa. Mungkin Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang sehari-hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat tersebut menemui Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan bagaimana sosok daripada perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat dijawab oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi kalau kita pengen anak kita memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ajarin mereka sejak dini Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Manusia terbaik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, adalah orang yang mau mengajar dan belajar Al-Quran. Dan ini luar biasa. Contoh, ini Ustadz Arwani. Ustadz Arwani kalau saya tidak salah, ayah antum itu guru salah satu Ustadz di Al-Falah ya? Betul. Beliau tidak kenal dengan saya, tapi saya kenal dengan beliau. Kenapa? Karena saya kenal dengan ayahnya. Ayah beliau itu ahlul Quran. Lihat bagaimana ahlul Quran, terus mempunyai anak juga ahlul Quran. Pak insya Allah kalau macam orang Betawi bilang, kalau kita punya anak ahlul Quran, mati kita merem. Mati kita merem. Ada kan yang matinya melek? Ada orang yang matinya melek. Ada. Jadi dulu nih, saya masih anak-anak, ada orang kerjaannya mabok mulu dia. Mabok, disuruh tobat, kata dia apa? Kata dia bilang, nah kalau umur gua udah 35 tahun baru gua mau tobat, kata dia gitu. Tapi apa, ternyata Allah berkehendak lain. Setiap hari kerjanya mabok. Kalau naik motor di kampung masih itu jarang orang punya motor. Itu dia ngebut, Pak. Udah orang puyeng dah dia. Tetapi apa yang terjadi, belum sampai usia 35 tahun, belum sempat dia tobat, dia meninggal. Ketika dia meninggalnya matanya melek, mendelik. Dimeremin kagak bisa, mendelik. Itu jadi omongan terus kampung. Walaupun belum ada WhatsApp, belum ada apa, viral tuh. Ya. Si Ano tuh mati, matanya mendelik, kagak bisa dimeremin. Udah dibacain apanya, udah melotot aja, udah mendelik. Nah ini Pak insya Allah tidak akan terjadi kepada anak-anak yang sejak dini, sejak masih anak-anak sudah kita ajarkan Al-Quran. Nah beliau ini Ustadz Arwani, ya tidak kenapa, karena ayah beliau Ustadz marhum itu guru saya waktu di SD tahun 78-79. Udah ada Ustaz? Udah ada ya? Iya 78-79 di Al-Falah 2 pos Pengumben. Ya.
Beliau yang mengajarkan saya kenal yang namanya izhar, saya kenal yang namanya idgham, saya kenal yang namanya ikhfa, saya kenal daripada berbagai macam tajwid mad, ada mad asli, ada mad parti, dan semuanya itu berkat daripada ayah beliau. Nah sekarang alhamdulillah Ustaz, walaupun dikit-dikit di rumah kita ngajarin juga anak-anak belajar Quran. Nah apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya itu merupakan ilmu yuntafa'u bih bagi ayah beliau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmun yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u." Ilmu yuntafa'u bih, beliau mengajarkan saya tentang ilmu tajwid, saya mengajarkan kepada murid saya, mengajarkan lagi, apalagi beliau mempunyai anak yang sekarang luar biasa, kiai yang sudah sangat terkenal sekarang, apalagi sekarang gampang orang dikenalnya ya. Iya. Jadi begitu luar kita bersyukur yang mudah-mudahan ya Kiai Haji Arwani ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, benar-benar dijadikan ahlul Quran yang bisa mencetak ahlul Quran sebanyak-banyaknya, karena masa sekarang ini kita sangat prihatin Bu. Kita sangat prihatin kalau anak kita enggak tahu Al-Quran, enggak kenal Al-Quran, taunya cuma HP doang, kita ngeri. Di dalam kitab ya yang dikarang oleh Ibnu Ruslan itu dikatakan apa? Awwal wajibin alal insan ma'rifatullahi bistiqan. Di dalam kitab Zubad yang dikarang oleh Ibnu Ruslan dikatakan awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang wajib pertama bagi manusia adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Dan dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Pak insya Allah anak kita akan menjadi anak yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan bingung Bu, jangan bingung Pak, bagaimana masa depannya. Kenapa? Karena dunia beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan jamin, Allah yang akan berikan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak kita yang sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan orang-orang yang terlibat di sini adalah merupakan mujahid fisabilillah. Begitu juga ketika di sini diadakan Baitul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, masyarakat di sekitar hadir atau tidak hadir, suka atau tidak suka, mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang suka ya tentunya tambah suka, bukan cuma suka tetapi juga bersedia menjadi donatur di tempat ini untuk membantu terusnya terselenggaranya Baitul Quran ini. Mereka yang tidak suka, insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi suka. Karena kembali lagi di sini kalau macam orang nggak suka dengan kebaikan, kemungkinannya dua. Ya, kalau orang tidak suka dengan kebaikan, kemungkinannya dua. Dia orang munafik atau dia orang fasik. Walaupun dia muslim, ya muslim, tapi nggak suka dengan kebaikan, nggak suka dengan Al-Quran, kita khawatir. Khawatirnya nanti dia masuk golongan munafik atau golongan fasik waliyah gitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terakhir, yaitu bahwa di sini ada juga Ustaz ya, anak-anak yatim ya, anak-anak yatim ada, ya. Makanya ibu anak yatimnya benar-benar dimotivasi untuk belajar Al-Quran. Pak insya Allah pokoknya masa depannya gak usah dipikir, masa depannya Allah yang akan atur dengan sebaik-baiknya pengaturan. Ibu juga akan jadi tambah berkah kehidupannya, tambah baik kehidupannya. Ketika anak kita ada di rumah, dia baca Al-Quran, walaupun mungkin bacanya masih terbata-bata, apalagi dia lancar, apalagi dia sudah menghafal Al-Quran, maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengerin dan kita perhatikan
la'allakum turhamun, pasti kamu akan mendapat rahmat. Ini la'alla kalau kita belajar ilmu nahwu ini artinya ditaruh di suatu harapan. Tetapi dalam ilmu usul fikih ketika ada perintah, setelah perintah itu di ujungnya ada la'alla, la'alla itu bukan bimakna litaroji. Sebagian ahli tafsir mengatakan adalah litahqiq, adalah suatu kepastian. Suatu kepastian ada orang dengar baca Al-Quran, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, mau siapa, dia baca Al-Quran, kita dengerin, kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ngedengerin doang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang ngebaca setiap daripada huruf-hurufnya tersebut, dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu. Tapi kalau kita gedek, ada orang baca Quran kita gedek, wah ini berarti di dalam diri kita tuh ada penyakit tuh. Mesti sering-sering dengar Al-Quran tuh, biar apa ya? Biar setannya keluar. Ya, perlu diruqyah. Ya, masalah. Orang-orang jahiliyah aja, mereka itu kalau macam Nabi baca Al-Quran, sahabat baca Al-Quran, mereka tetap kuping. Kenapa mereka tetap kuping? Karena mereka takut di situ dalam Al-Quran ada suatu keindahan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Masa kita yang orang Islam, kita yang memang umat Nabi Muhammad, Al-Quran memang merupakan kitab kita kagak senang dengan orang yang baca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan acara halal bihalal ini suatu acara yang penuh keberkahan. Semua mereka yang berpartisipasi dalam bentuk apapun mendapatkan kebaikan berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus didoakan, terus dibantu guru-guru kita, para orang-orang tua kita yang terlibat di Yayasan Abrar ini untuk mengembangkan, melestarikan dan membentuk generasi-generasi emas Indonesia, generasi Al-Quran. Pak, insya Allah dengan kita membantu, baik dengan cara berdoa, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, dengan apa saja, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada manusia yang hebat kecuali kesemuanya itu atas karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita harapkan anak-anak kita yang belajar Al-Quran, mereka dijadikan anak-anak yang berhati bersih, berpikiran bersih, berakhlak baik, terhindar daripada kotoran-kotoran zaman, terhindar daripada gangguan-gangguan yang mengganggu mereka, sehingga kita harapkan mereka benar-benar menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Demikian sekedar apa yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan yang pertama, bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat berkah, tidak hanya untuk tempat ini, akan tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar sini sangat beruntung, karena setiap saat ada dibacakan Al-Quran, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lebat daripada turunnya hujan. Yang tetangga sini semua kebahagiaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang memang membantu, apalagi memang yang melaksanakan daripada kegiatan di sini. Kalau bahasa kitanya bukan kebahagiaan lagi, udah lepek rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga orang-orang yang berkecimpung di Yayasan Al-Abrar ini, Allah mudahkan urusan mereka, Allah luaskan rezeki mereka, dan dipelihara anak keturunan mereka, dan dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad, wafat dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian sekedar apa yang dapat saya sampaikan sebagai Bang Serap. Saya cuma Bang Serap orang nih ya. Belum dah Bang Serap ya, kalau macam ada oleh-oleh dikit ya, lain nama yang aslinya. Kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jam 10 masih 4 jam lagi ke jam 2. Bukan jam 2 pada mau nonton bola, saya tahu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah walladzi da'a ilal jannati daris surur wal farahi was sa'adah wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli was siyadati wal qiyadah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Sadaqallahul azim. Hadratil ulama wal asatidatil a'izza'il kiram, yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidah, para hujjaj, wabil khusus kawan-kawan saya, guru-guru saya dari Forsil, Forum Silaturahim, yang memang anggotanya para kiai, para habaib dan para asatidah. Hadir guru kita Ustaz Rustam Effendi yang tadi mungkin sudah menyampaikan, sudah melantunkan suara emasnya. Dan juga hadir guru kita pulang Ustaz Arwani Mahrum, marhum dan guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya Ustaz Ahmad Zawawi, ya, serta para guru-guru yang lain. Saking banyaknya, ya, saya lupa nyebutinnya. Tapi mudah-mudahan dan pasti tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada beliau semua. Sahibul bait, sahibul hajat, sahibul walimah. Ini walimah bukan? Hah? Walimah. Hah? Walimah bukan kira-kira? Hah? Walimah. Kalau kita kan yang namanya walimah, konotasi kita, pengertian kita orang pesta perkawinan, gitu kan?
Padahal walimah itu artinya apa? Hah? Apa walimah? Walimah itu makanan yang dibuat sengaja untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Itu namanya wali. Nggak kedengeran apa ya? Hah? Nggak kedengeran apa ya? Apa udah malas dengerinnya? Kalau udah malas ya berhenti buru-buru, langsung makan aja dah. Hah? Tuh, kembuli lagi. Udah kembuli buatan Ustadz Marzuki ya, yang kita kenal dengan Bang Kiki. Mana Bang Kiki? Ya. Ada juga Ustadz ya Rizky Hamami, orang tak kenal dah kalau ke Pangkisa. Ya jadi alhamdulillah pada walimah ini sahibul walimah atau sahibul haflah ya saudara kita Bapak Haji Matropi Sarjana Sosial, pimpinan Yayasan Yatim Al-Abror yang tempatnya kita duduki. Kita duduki berarti kita kuasai kan? Yang kita berada di sini sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tempat barokah, mabrukah, bil ad'iyah, wal istighfar, wa tilawatil Qur'an, allati tuaddi ila maghfiratillah wa afwihi wa ridwani, amin ya rabbal alamin. Duduk berat semangat diri aja ya. Diri aja gak apa-apa kan? Diri aja dah. Bukan ibu-ibu kagak semangat ngeliat saya duduk. Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh saya tanya, ini malam bulan Syawal tanggal berapa? 28, 27, 28. Oh, kalau yang namanya bulan Syawal itu yang ngitungnya udah ngacak semua dah. Tapi kalau Ramadan ditanya tanggal berapa di malam, semuanya hafal. Ramadan. Tapi kalau bulan Syawal mulai ngacak lagi. Malam hari ini kita berada di tanggal 28 bulan Syawal. Masih Idul Fitri nggak suasananya? Masih. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa jami'a sholihi a'malina wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin kul wa haqqakum bi khair. Tasadduqa Bu ngendek, tahu ngendek? Kalau ngendek udah pengen enak-enaknya dah. Ya Bu, Bu. Oh, nah dekat begini dipanggil kagak nyaut. Udah segitu cueknya, masuk Allah dah lu mau ngomong apa ya? Dari maghrib, bener Bu? Dari maghrib udah jalan kan? Hah? Jadi maghrib nggak jalan? Maghrib nggak jalan tadi? Nah kalau kagak jalan wudhunya bagaimana? Jadi pada malam hari ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang enteng-enteng aja dah kita omongin ya. Yang berat-berat ntar makan. Betul kan? Ya. Yang pertama, pada malam hari ini kita tujuannya berhalal bihalal.
Saya nggak bahas kata-kata halal bihalal dan sejarahnya, udah sering dibahas orang. Tapi ada satu ungkapan yang biasa kita ucapkan kepada orang lain ketika kita beridul fitri. Apa itu ucapannya? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Belajar di mana? Minal aidin wal faizin. Ini ungkapan luar biasa. Satu ucapan yang mengandung doa, dan doanya adalah doa yang sangat hebat. Minal aidin, apa artinya? Minah apa minah? Dari, atau dengan ungkapan lebih enak lagi, termasuk. Include. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aidin. Apa aidin? Kembali. Emang kemana kembali? Balik. Saya ingin katakan begini, kata-kata aidin dari kata-kata id. Apa id? Apa id? Kan selamat Idul Fitri. Apa id? Id apa id? Selamat. Enggak loh. Ini saya ngomong sama orang Islam nih, bukan sama orang lain. Jadi kata-kata aidin dari kata-kata id. Apa artinya id? Hari raya. Kenapa kita mengatakan kata-kata minal aidin? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar berhari raya, benar-benar gembira dengan hari raya, benar-benar merasakan hari raya, benar-benar mengalami hari raya. Itu namanya minal aidin. Kenapa begitu? Tanya mulu. Jangan pakai tanya, kan lo ngomong aja udah. Hari raya gembira nggak Bu? Gembira nggak? Gembira nggak? Kalau lebaran gembira juga. Kata-kata aidin artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar berhari raya. Kenapa berhari raya? Hubungannya minal faizin, sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Gembira menang, pantas apa enggak? Orang menang girang apa enggak? Girang apa enggak? Orang menang pasti girang, orang menang pasti gembira, orang menang pasti senang, orang menang pasti merayakan. Gitu kan? Menang. Apa yang menang? Kira-kira apa yang menang? Menang apa ya? Kan kagak main, kan kagak bertanding. Bu? Apaan? Kan sebulan berRamadan kita betul-betul bertempur, ya, berperang, apalagi bertempur, berperang melawan hawa nafsu. Nafsu yang di sini nih berat. Kita bertempur, kita berperang, kita melawan hawa nafsu. Begitu datang Idul Fitri, menang kita. Betul? Betul? Menang lawan siapa ya? Menang lawan hawa nafsu. Jadi girang nggak kalau menang? Girang nggak kalau menang? Jadi kalau saya mengartikan, jangan terlalu jauh kepada orang-orang yang kembali kepada kesucian. Emang kesuciannya kemana? Simpel aja. Minal aidin artinya mudah-mudahan kita
kita termasuk orang-orang yang berhari raya, bergembira dengan hari raya sesudah kemarin kita masih bertempur dan berjuang. Sesudah kemarin sebulan kita masih berperang melawan hawa nafsu. Begitu Idul Fitri datang, kita takbir. Betul. Takbir apa enggak? Takbir apa enggak? Kira-kira takbir ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Nah lo diam lagi. Ini yang biasa aja. Takbir. Makanya kaitannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan zayyinu a'yadakum bit takbir wat tahlil wat tahmid wat tasbih. Bagian hadis manggut-manggut sih. Kalau bangunnya manggut paham atau bangun ngantuk? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu a'yadakum, hiasi hari raya kalian, hiasi hari raya kalian dengan apa? Baju baru. Belum tentu orang yang pakai baju baru artinya gembira, betul? Banyak orang yang kalau lebaran bajunya baru, senyumnya kenyang. Tahu kenyang? Bahasa mana kenyang? Kenyang bahasa mana? Senyumnya nggak tulus. Kenapa? Dia nggak merasa menang. Orang yang lebaran baru makan, sesudah sebulan dia nggak makan siang hari. Begitu orang yang menang dia makan, orang yang sebulan yang kagak puasa menangnya menang apa? Baju boleh baru, makanan boleh banyak, taplak meja boleh baru, sampai serbet baru. Ada yang serbetnya baru, tapi hatinya nggak merasakan hari raya. Nah, kata-kata minal aidin merayakan hari raya. Makanya Rasulullah katakan hiasi hari raya kalian satu dengan takbir. Kita kalau lebaran takbir apa enggak? Takbir apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir bukan? Takbir bukan? Atau takbir kita disuruh. Yang kedua wa tahlil. Tahlil ada nggak? Mana? La ilaha illallah wallahu akbar. Suara saya nggak sebagus suara Ustadz Rustam Effendi. Takbir. Yang ketiga mana lagi? Wa tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Terakhir wa tasbih. Tasbih ada nggak? Tuh, Allahu Akbar. Takbir ngapain? Allahu Akbar. Terus takbir. La dua takbir dan tahlil. Allahu Akbar, takbir, walillahil hamd, tahlil. Makanya jangan yang benar ngomong, jangan ilham. Walillah ilham, kenceng banget ilham. Ini takbir. Hiasi hari rayamu dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan bertasbih. Boleh nggak saya cerita asal usul di kalimat? Refrennya gimana refrennya? Ada refrennya kan? La ilaha illallah wahdah. Terus wa azama wa hazamal ahzaba wahda. Mohon maaf Pak, saya ingin cerita sedikit.
Rasulullah mengucapkan ini dan para sahabat sesudah kembali menguasai Mekah, sesudah menghancurkan 350 berhala di sekitar Ka'bah. Naik Rasulullah ke Bukit Sofa, naik para sahabat ke Bukit Sofa, memproklamirkan kemenangan ini dari Allah, kemenangan ini al-Qur'annya Allah, kemenangan ini pemberian Allah. Maka menghadap Ka'bah Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah satu-satunya. Betul apa enggak? Terus apa? Shadaqa wa'dah, Allah sudah membuktikan janjinya. Mau kita bahas nggak nih? Ini kan halal bihalal. Nah, kalau bukan halal bihalal jangan dibahas. Mau nggak? Masih mau nungguin nggak? Masih mau nungguin nggak? Mau? Yang mau boleh silakan. Tapi mohon maaf, kembali nggak dapat. Di malam nggak ada cerita bungkus. Makan di sini. Enak makan kembali pakai suap dako. Oh, suap dako. Kalau orang dulu mati suap dako, anak muda nggak ada suap dako. Allah yang sudah membuktikan janjinya. Mana janjinya? Kembali kepada ayat Al-Quran, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Terus ada yang bisa balikin nggak? Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Hah? Kagak apa? Kalau saya di modal pembimbing haji kagak apa, ini modalnya habis. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, yang telah mewajibkan kepada engkau Al-Qur'an, yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, laradduka, pasti akan mengembalikan engkau ila ma'ad, ke tempat yang dijanjikan. Mana? Mekah. Ini kalimat, Pak, Rasulullah baca di atas Bukit Sofa 8 tahun sesudah beliau terusir dari Mekah. Terusir dari Mekah, terkucil dari Mekah, dimusuhin, dikeroyok, dikepung, diuber-uber, diintimidasi. Ketika 8 tahun kemudian beliau berangkat dari Madinah ke Mekah, kemudian beliau naik ke Bukit Sofa, ini yang beliau baca, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ini ayat, Pak, ini kalimat penuh sejarah, penuh sejarah yang juga berdarah, bukan berdarah lagi. Kalau berdarah lagi lagu siapa? Lagu siapa? Hah? Messi. Lagunya berdarah lagi lagu siapa? Lejam lagi kagak tahu dah. LV. Wow, berdarah lagi lagunya LV. Kalau berdarah lagi kagak enak, tapi kalau perjuangan yang penuh dengan darah hebat. Shadaqa wa'dah. Terus wa nasara abdah, Allah yang sudah menolong hambanya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ketika beliau beliau hijrah ke Madinah, 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang yang lain, itu orang-orang kafir Quraisy di Mekah makin hari makin berkurang kekuatannya, duitnya makin habis, senjatanya makin habis, tokoh-tokoh dan pemimpinnya makin habis. Perang pertama dengan umat Islam orang Quraisy, mati pemimpin Quraisy yang paling jahat dan paling keras kepada Nabi. Siapa? Ada yang tahu? Ini sejarah. Abu Jahal. Tahu Abu Jahal?
namanya cakep Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan, namanya ada yang ingat nggak? Dulu pengajian malam Sabtu udah kita bahas, ada yang ingat? Kagak ingat juga, ada yang ngomong ingat Ustaz. Oh Ustaz yang ingat. Amr bin Hisham, namanya cakep, Amr bin Hisham, ini Abu Jahal namanya. Karena Rasulullah pernah mengatakan Allahumma qawwil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perkuat Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Dulu ada dua Umar yang jago, preman paling top di Mekah, ada dua, namanya satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Ini kalau dua orang ini dah turun, habis sudah. Tapi Rasulullah minta, ya Allah perkuat Islam dengan salah satu di antara dua Umar ini. Akhirnya Abu Jahal, Amr bin Hisham tetap dalam kekufuran, Umar bin Khattab masuk Islam. Terus tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai akhirnya perang Khandaq. Allah katakan wa kafallahul mu'minina kitab. Itu kadang-kadang dibaca pakai lagu wa kafallahul mu'minina kitab. Ada nggak? Ada aja dah. Begitu perang Khandaq, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Potensi SDM, kekuatan ekonomi, persenjataan orang-orang kafir habis. Maka kata Allah, wa kafallahul mu'minina kitab. Cukup sudah umat Islam diserang. Ini saatnya umat Islam menyerang. Perang Khandaq. Perang Khandaq. Ini kelamaan kali ya kalau kita bahas apa habis ya? Kelamaan nggak? Enggak. Yang bilang terus berarti belum lapar. Yang bilang terus belum lapar. Yang udah lapar pasti ngomongnya udah dah. Wa nasoro abdah. Terus yang selanjutnya wa a'azza jundah. Apa a'azza? Memuliakan. A'azza yu'izzu, memuliakan. Aziz, dimuliakan oleh Allah pasukannya. Itu pasukan Pak yang berangkat dari Madinah ke Mekah dalam Fathu Mekah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40.000 pasukan, belum pernah terjadi di zaman itu. Berangkat bareng-bareng dari Madinah ke Mekah, 40.000. 40.000 banyak gak kira-kira? Banyak. Berangkat dari Madinah ke Mekah untuk apa? Fathu Mekah. Dan hebatnya menang tanpa perang. Menang tanpa perang. Kalau perang mungkin gak habis sejarah dunia membahas Muhammad haus darah, tapi enggak. Bahkan beliau ketika mau masuk Mekah, beliau katakan ana nabiyul malhamah. Dirubah oleh Allah, dapat wahyu dari Allah, berubah ana nabiyul marhamah. Saya nabi yang akan perang, dirubah oleh Allah, dan Nabi ucapkan ana nabiyul marhamah. Sayalah nabi pencinta damai dan kasih sayang. Ini kalau membahas sampai jam 2 nih. Enak kan? Pas Rabi nonton bola. Yang main hebat Madrid Benzema. Iya kan? Muslim. Habis puasa aja Chelsea dibantai. Buka puasa. Buka puasanya 3 butir kurma. Habis puasa hat-trick 2. Habis buka puasa itu namanya Karim Benzema. Kalau Karim orang sini habis puasa lemes terawih aja. Rasa
Kalau Karim Benzema yang orang Prancis habis puasa hat-trick. Bener? Hat-tricknya kagak tanggung-tanggung, semifinal. Habis buka enggak, itu lawan Chelsea. Lawan Madrid mau lebaran, lawan Man City lebaran. Waktu lawan Chelsea, betul kan? Habis buka puasa. Apa aja, ada sekarang berita banyak. Dari Liverpool kagak kalah juga siapa? Muhammad Salah. Orang Mesir. Jadi dua orang Islam nih. Kita lihat mana yang masukin duluan, mana yang kemasukin. Ini nggak mau ngomongin bola sih. Intermezzo aja. Ya. Nah jadi sampai mana tadi itu? Ya. Wa a'azza jundah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita dengar cerita burung perit. Tahu burung perit? Burung perit tahu? Burung perit tahu? Cicak tahu cicak? Tahu? Ya, burung perit gede apa kecil? Kecil, tapi kalau dia marah, gede. Lagi marah, gede. Kalau lagi marah, kecil, ngumpet. Wow, ketawa. Yang ketawa yang tua, yang muda kagak. Dulu ada burung emprit. Ketika Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ini burung perit nyemprotin air dari parutnya, dari cetoknya. Api berkobar gede. Apa yang dilakukan oleh burung perit dilihat sama cicak. Nah perit nanya, "Perit lu ngapain?" Cicak. Tahu cicak? Cicak kemana bunyi? Citrani. Kata cicak, "Lu ngapain?" "Saya sedang menyemprotkan air dari paru saya ke api yang membakar Nabi Sulaiman." Diketawain, "Lu yang bener aja. Api gede begitu, air dari mulut lu kecil, apa bisa matiin api?" Jadi kalau kita nih Pak, yang orang yang pengecut, iya, yang pengecut. Tapi burung perit nggak pengecut, nggak takut. Apa jawabannya? "Memang saya tahu seberapalah besarnya air dari mulut saya, nggak bakal mematikan api yang membakar Nabi Sulaiman. Tapi dengan begini, Allah tahu saya sudah berpihak kepada yang benar." Tuh. Jadi kalau berjuang jangan tanya, "Lu berjuang mau apain lu? So-soan dengan cari duit." Bukan itu persoalannya Pak. Ini harus berpihak kepada kebenaran. Allah suruh berjuang, Allah belum tentu menjanjikan kemenangan. Menang urusan belakangan, yang penting berjuang. Ini kalau kita kagak, menang kagak, berjuang kagak. Sama juga anak muda pacaran kagak, putus mulu. Orang pacaran putus wajar, betul kan? Nah lu pacaran kagak putus mulu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ntar makan kebuli yang banyakan dikit. Ya Pak ya. Wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah lah yang telah menyerang musuhnya sendiri. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Surah apa tuh kira-kira? Ntar cari ya, Al-Anfal ayat 17. Saya suka bahas 17 Agustus sama Al-Anfal 17. Bambu runcing mana mungkin menang lawan petir.
Tapi bambu runcing adalah cuman sarana, cuman senjata. Nih senjata terbesar di sini. Kalau sudah ada keinginan untuk berjuang, jangan lihat senjatanya. Kalau sudah ada keinginan untuk berjihad, jangan lihat sarananya, tetapi hatinya. Hati lebih besar daripada senjata. Betul apa enggak? Bambu runcing menang lawan bedil atau bedil? Bedil bangga bedil? Hah? Apaan? Hah? Pistol. Kalau pistol air, kenapa pistol air? Ya Pak ya. Tuh, wahazamal ahzaba wahdah. Ini kata-kata minal aidin wal faizin. Jadi bukan kata-kata penghias bibir doang, bukan kata-kata adat doang, bukan kebiasaan doang. Ini harus kita ucapkan dengan penuh serius. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul merayakan hari raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang apa di sini? Dalam suci menuntun apa? Hah? Ada apa? Hah? Dalam suci menentukan berjuang tereret, maju serentak membela kebenaran tereret. Kata ya? Hah? Demi agama, terus? Hah? Demi agama, bangsa dan persatuan. Demi agama, bangsa dan persatuan, untuk Allah tegakkan. Bisa? Untuk Allah tegakkan. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo semangat ah, biar makan kumpulnya ntar enak. Ayo, ya semua angkat tangan. Bisa? Angkat tangan, sambil angkat tangan. Semua, yang laki, yang perempuan. Ayo kita semangat. Ayo, semua 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam suci menuntun aku berjuang. Maju serentak membela kebenaran. Demi agama, bangsa dan persatuan, untuk Allah tegakkan. Ayo, untuk Allah tegakkan. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kan? Kemudiannya enak gimana? Nah, kalau lemes ya makan kembuli. Nah, ini jangan kembuli, kasih nasi kering. Nasi kembuli. Jadi buat kita Idul Fitri bukan sekedar hiasan, tetapi dia menunjukkan ucapan kemenangan. Betul? Ucapan kemenangan. Makanya pantas kalau kemenangan itu dirayakan. Untuk apa? Menjadi senjata kita 11 bulan kemudian. Tuh. Kita perlu senjata nggak? Perlu senjata nggak? Mana senjatanya? Tuh 1 bulan Ramadan. Untuk menghadapi 11 bulan kemudian godaan, maksiat dan segalanya, kita perlu senjata, perlu kekuatan, perlu power, dan empowernya ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah
terima segala amal ibadah kita. Allah berikan kemenangan kepada kita, kepada hati kita, kepada bangsa kita, kepada agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina bihudak. Allahumma hdi umara'ana bihudak. Allahumma hdi ulama'ana bihudak. Allahumma hdi ulati amrina ulata umurina bihudak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la alaina syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.